Oke, kita lanjut latihan soal. Oke, mungkin ini soal yang pertama. Cukup mudah ya sepertinya. Jadi, ada sebuah balok bermasa 0,6 kilogram diikatkan pada sebuah pegas dengan konstanta gaya 130 Newton per M. Jadi konstanta gaya itu konstanta pegas ceritanya, 130 Newton per meter. Bergerak bebas pada permukaan horizontal tanpa gesekan. Nah, artinya nggak ada gaya eksternal lain selain gaya pegas. Jadi kita bisa pakai persamaan osilasi gerak harmonik sederhana gitu. Balok dilepaskan dari keadaan diam ketika pegas diregangkan sejauh 0,13 meter. Nah, jadi kita dapat simpangannya itu sejauh 0,13 meter. Pada saat balok ya, aduh, typo, maaf ya. Pada saat balok tersebut dilepaskan, temukan. Nah, ini ada dikasih note juga, masa pegasnya kita abaikan. Itu kalau kita kondisi aslinya itu harus kita hitung juga sebenarnya. Jadi dia itu nanti pengaruh ke energi. Cuma di sini kita abaikan aja untuk mempermudahkan perhitungan. Gitu. Nah, kita suruh temuin gaya pada balok sama percepatannya. Oke. So, basically kita jawaban dulu ya. Jawaban. Oke, untuk yang A. Nah, jadi kita bisa gambarkan mungkin seperti ini. Gitu ya. Balok awalnya diam, terus kita regangkan nih. Nah, sejauh X, yaitu 0,13 meter. Dia punya massa 0,6 kg. Dan pegasnya punya konstanta K. Dia geraknya ke sini, maka nanti gaya pegasnya akan ke sini. Gitu. Maka kita langsung pakai rumusnya aja. F pegas itu adalah, karena dia cuma mau cari besarnya aja ya. Ini besar gaya pada balok ya, bukan arahnya ya. Maka kita langsung aja pakai KX gitu. Karena ini kita mau cari besarnya, ini besarnya ya. Besar. Gitu. Ini juga besar ya. Maka ini jadi K-nya itu ada 130, X-nya adalah 0,13. Gitu. Ini kalau kita hitung berapa nih dapatnya. Nah, sebentar ya, aku buka kalkulator dulu. kali 130. 16,9 Newton aku dapatnya. 16,9 Newton. Gitu. Nah, terus yang B, percepatannya sekarang. Gitu kan. Nah, ini kita bisa pakai hukum Newton 2 aja. Yang mana sigma F itu sama dengan M dikali A. Gitu. Maka kita bisa dapat, karena F eksternal yang bekerja itu cuma F pegas, maka F pegas itu sama dengan massa dia dikali percepatannya. Sehingga percepatannya adalah F pegas dibagi massanya. 16,9 kita bagi sama massanya 0,6. Kita akan peroleh percepatannya 0,6. Itu adalah 28,16 meter per sekon kuadrat kurang lebih. Gitu. Cukup mudah ya untuk soal yang pertama ini ya. Oke. Kita lanjut. Soal kedua. Wah, ini lumayan ya, agak cukup menarik mungkin soalnya. Oke. Untuk soal nomor 2, untuk menguji ketahanan bodi dari sebuah wahana angkasa saat sedang melakukan pendaratan dengan kecepatan rendah. Nah, jadi kita mau cari nih, dia itu bodinya seberapa kuat nih kan. Sebuah wahana angkasa bermassa 10.000 kg didorong ke dalam tembok bata. Jadi simulasinya ya kita dorong si wahana angkasa itu sampai nabrak tembok gitu. Nah, supaya mempermudah kalkulasi, kita asumsiin si bodi wahana angkasanya itu sifatnya tuh kayak pegas. Jadi ketika kita tabrak, jadi ini wahana angkasa gitu ya, kita tabrak dia, nah nanti si pegasnya itu dia si bendanya ini nyusut dia, nyusut, set 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 set. Oh jangan hitam, maaf, kuning lah ya. Nah nyusut dia nih, jadi dia istilahnya kayak terkompres sebesar X gitu. Nah, konstanta gayanya gini, 5 kali 10 pangkat 6 katanya.
dan mengompresi bodi wahana sebesar 3,16 cm. Lumayan itu ya. Ketika wahana angkasa ditabrakkan, berapa kecepatan wahana angkasa sebelum tumbukan dengan asumsi tidak ada energi mekanik yang diubah atau dipindahkan selama tumbukan dengan dinding. Ini artinya adalah energi mekaniknya kekal ya. Gitu, energinya kekal, nggak ada yang terbuang gitu. So, artinya adalah ketika mula-mula gitu ya. Ketika mula-mula ya, dia diberi kecepatan sebesar V, tapi kita nggak tahu gitu. Terus dia penyok. Nah, penyoknya itu sebesar X gitu. Artinya apa? Dia ada energi potensial. Artinya si benda awalnya diberi kecepatan, artinya ada energi kinetik gitu. Jadi mula-mulanya itu adalah energi kinetik, dia ubah jadi energi potensial. Maka persamaannya kita pakai hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Di mana energi initial itu diubah jadi energi finalnya itu apa gitu. Energi inisialnya itu tadi adalah energi kinetik, diubah jadi energi potensialnya. Energi kinetiknya itu adalah setengah M V kuadrat sama dengan energi energi potensial pegas ya, karena dia bersifat kayak pegas gitu katanya, setengah kx kuadrat, sehingga V-nya itu kita dapat akar K per M ya. Akar K per M X kuadrat gitu. Maka V-nya adalah, kita masukin angkanya, 5 kali 10 pangkat 6 dibagi masanya 10.000, 10 pangkat 4 dikali sama 3,16 kali 10 pangkat min 2 kuadrat gitu. Kita dapat nanti nilai V-nya adalah akar 5 kali 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 4 kita kali sama 3,16 10 pangkat min 2 kita kuadrat. Aku dapatnya 0,706 meter per second. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang tadi ku bilang ya, di astronomi ini keluarnya ternyata ada soal astronomi tentang osilasi gerak harmonik sederhana. Ini soal aku ambil dari OSN Nasional 2023 ya, yang terbaru. Itu ada nih soal osilasi sederhana, tapi dia osilasinya itu ionisasi plasma. Jadi plasmanya itu kena energi dari medan listrik, yang mana dia berosilasi tuh, karena kan ada muatan kan, dia bermuatan, terus medan listrik karena akibat guncangannya itu dari medan listrik, sehingga dia geraknya bolak-balik, gerak osilasi alias bergetar gitu. Jadi osilasi itu nggak cuma gerak bolak-balik, ketika dia bergetar itu juga kita sebut sebagai osilasi. Jadi osilasi itu nggak cuma bolak-balik, tapi dia juga bisa bergetar. Nah, pada kasus ini, suatu ketika astronom sedang mengamati selubung planetari nebula yang terdiri dari gas yang terionisasi, plasma dapat berionisasi dengan persamaan gerak berikut. Jadi dia itu bergetar ketika di dalam medan listrik ya, di dalam selubung planetari nebula itu. Persamaannya tuh gini kata dia, ME d kuadrat dx d kuadrat delta x per dt kuadrat sama dengan E ini muatan elektron dikali sama E-nya. E-nya itu medan listrik ya, medan listrik planetari nebulanya. Dengan medan listriknya adalah ini kata dia, rapat N-nya itu tadi apa? N-nya itu kerapatan elektron, dengan E-nya adalah elektronnya. Muatan elektron, dengan delta X-nya itu adalah perpindahan. Jadi seberapa jauh dia bergetar gitu. Dibagi sama epsilon 0, permitivitas ruang hampanya gitu. Nah, ya ini kita bisa cari tahu persamaannya itu pakai definisi osilasi, di mana ini sebenarnya E-nya itu ada negatif ini. Maksud saya di persamaan ini ada negatifnya, negatif EE gitu. Karena si E ini itu gaya ya jadinya kan.
jadi gaya apa? Gaya kolom gitu. Nah, gaya kolomnya pada kasus ini tuh negatif karena dia itu berlawanan sama arah geraknya dia gitu. Di dalam selubung nebulanya gitu. Sehingga uh, kita bisa tuliskan dia jadi persamaannya kalau kita masukin dulu dia. Jadi ME D kuadrat delta X per dt kuadrat. Nah, ini jadi dia itu terhadap delta X ya, bukan X lagi, delta X. Ingat kita. Makanya jadi min E dikali, kita masukin N E delta X per epsilon 0. Salah. Sorry. Epsilon 0. Nah, kita mau cari bentuk dia itu sama osilasi yang kayak gini. D kuadrat X per dt kuadrat tambah omega kuadrat X sama dengan 0 gitu. Supaya kita bisa tahu frekuensinya dia, berarti kita harus tahu frekuensi sudut dulu dong. Nah, kita harus cari bentuk mirip yang seperti ini gitu. Ini kan hampir mirip nih. Tinggal kita ini pindah ruas ke sini aja, ya kan? Maka ini jadi ME D kuadrat delta X per dt kuadrat gitu. Ini min, kita pindah ke sini jadi plus. Jadi plus NE kuadrat delta X per epsilon 0 sama dengan 0. Nah, dia kan terhadap delta X nih. Oh, ini bentar masih ada ME. Ini kan harus bersih nih dia istilahnya. Maka ini kita bagi sama ME. Maka nanti kita dapat D kuadrat delta X per dt kuadrat tambah NE kuadrat per M epsilon 0. Itu sama dengan ME ya, sorry. ME delta X sama dengan 0. Nah, si NE, jadi kita nanti, kita lihat ya, mirip gak? Nah, mirip kan ya? Dengan variabelnya delta X, ini delta X per T kuadrat. Nah, jadi si koefisien yang ini, si delta X, itu jadi sebagai omega kuadratnya. Yang kita cari kan. Jadi omega kuadrat, nanti kita dapat NE kuadrat per ME epsilon 0. Omeganya adalah akar NE kuadrat per M elektron epsilon 0. Omega itu ada 2πf. Maka kita dapat NE kuadrat per ME epsilon 0 gitu. Maka kita dapat F-nya adalah 1/2π akar NE kuadrat N dikali E kuadrat per ME epsilon 0. Kita masukin angka-angkanya. Nah, si N-nya ini harus kita ubah jadi meter pangkat min 3 ya. Karena si epsilon 0 ini konstanta, maka ini harus kita ubah jadi M pangkat min 3. Gitu. Cara ubahnya adalah N itu sama dengan 11,787 cm pangkat min 3. Kan cm pangkat 3. Jadi 1 cm pangkat 3 itu kalau kita ubah jadi 1 meter pangkat 3 itu berapa? 1 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat min 3. Pangkat 3 gitu. Maka kita masukin ke sini jadinya 11,787. Kita ubah jadi 1 kali 10 pangkat min 6. Tapi pangkat min 1 ya. Jadi meter pangkat min 3. Soalnya ini kan min kan dia. Jadi istilahnya itu jadinya cm pangkat 3 kali min 1. Nah gitu. Maka ini kita jadinya adalah 11,787 kali 10 pangkat 6 meter pangkat 3. Kita masukin ini ke persamaan ini. Gitu. Gitu. Nanti kita dapatnya adalah 1/2π kali akar 11,787 kali 10 pangkat 6 dikali 1, nggak dikasih ya, sorry. Jadi E itu 1,602 kali 10 pangkat min 19 joule per volt. Ya. Oh sorry, volt doang ding. Muatan kok. Oh enggak ding, joule per kolom ya. Joule per kolom. Kolom ya, sorry. Kolom. Itu E-nya. Massa elektron ya. Massa elektron itu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. Nah, kita masukin data-datanya. Kita dapat nanti
kuadrat. Masanya itu 9,1. 10 pangkat min 31. Kita kali sama epsilon 0. 8,854. 10 pangkat min 12. Ini 10 pangkat min 12 ya. 10 pangkat negatif 12. Gitu. Nah, aku dapatnya frekuensinya itu adalah 38,5 Hz. Atau kalau kita ubah jadi kilohertz itu jadi 30,84 kilohertz gitu. Nah, jadi kalau kita mau mengamati si selubung planetary nebula ini, kita perlu menggunakan frekuensi gelombang elektromagnetik dengan besarnya itu sekitar 30,84 kHz. Baru kita bisa amati terjadi bahwasanya kalau di dalam planetary nebula itu terjadi osilasi pada plasmanya gitu. Baru kedeteksi sama alatnya. Gitu. Oke. Mungkin sekian pada pertemuan kali ini. Itu aja yang baru bisa kita bahas ya untuk osilasi teredam. Mungkin nanti aku buat sesinya sendiri. Kalau sempat, insya Allah semoga diberi kesempatan lagi untuk bisa kita bahas osilasi teredam gitu. Oke, mungkin kita akhiri sampai sini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan semoga ilmunya bermanfaat.